Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kemarin ya, semangat pagi ya? Masih ingat? Masih. Masih ya? Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita lakukan dengan membaca doa terlebih dahulu. Jadi untuk kesempatan kali ini saya minta Miko. Ada Miko? Miko untuk memimpin doa. Silakan dipimpin Miko. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Miko atas kesempatannya. Kemudian saya akan lanjutkan terlebih dahulu untuk absensi. Andika? Ada, Pak. Darwis? Devi? Baik, berikutnya, jadi untuk memperkuat lagi rasa nasionalisme kita, jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar. Baik, dipersilakan untuk berdiri seluruhnya. Kita mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Jadi saya tekankan kembali bahwasanya sangat penting sekali kita ketika mempelajari tentang administrasi sistem jaringan. Karena itu sangat berguna baik nanti ketika kalian bekerja ataupun masih ketika kalian di SMK ini. Jadi dengan keterbatasan peralatan yang kita punya, itu jangan kita jadikan alasan kita tidak bisa mengembangkan tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengadministrasi sistem jaringan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang bagaimana FTP itu bekerja. Jadi kemudian apa saja yang dilakukan ketika proses permintaan dari sebuah FTP client ke FTP server. Ada yang masih ingat tentang pengertian dari FTP server dan bagaimana cara kerjanya? Silakan. Ada yang ingat? Siapa? Silakan. Sylvie. Ya, kemudian dia bekerja pada port? Pada port 21. Pada port 21. Ada yang masih ingat bagaimana cara kerjanya dimulai dari permintaan, kemudian dia membalas? Masih ada yang ingat? Atau software yang digunakan sebagai FTP server? Siapa yang ingat? VS FTPD. Kemudian, ada lagi? Pro FTPD. Pro FTPD. Sedangkan untuk FTP client, ada yang tahu? Oke. FileZilla sama WinSCP. Oke. Kalau sebelumnya kita sudah membagi kelompok, kemudian kita sudah mengidentifikasi kebutuhan terhadap software untuk membangun sebuah FTP server. Dimulai dari prosesor yang kemarin ya. Tadi di soal sudah ada tuh. Jadi minimal spesifikasi minimalnya adalah 1 core dengan kecepatan 1 GHz. Kelompok yang pertama diketuai oleh Andika, Darwis, Gita, dan Maisaro. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kemudian, kita harus bisa menjadwalkan kapan membangun FTP server itu selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan konfigurasi server selama 1 jam ke depan. Jadi 1 jam pelajaran ke depan, kita usahakan untuk menyelesaikan proyek untuk membangun sebuah FTP server. Oke?
Jadi kecepatan upload itu tergantung kecepatan internet yang ada di sini. Karena harus dibedakan ya, kecepatan upload itu ketika kita menggunakan IP public seperti ini, berarti servernya ini ada di mana? Ada di mana nih? VPS. Ya, VPS itu ada di mana? Internet kan? Iya. Ya, dan itu servernya nggak ada di sini. Jadi, oke, baik. Karena ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah selesai proyeknya, sambil yang lain menyelesaikan proyeknya, kita akan menyimak presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompoknya Dika, sudah siap ya? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari praktek yang kita kerjakan. Oke, lanjut. Kelompok 1 diantaranya adalah saya sendiri, Andika, Masyaroh, Darwis, dan Gita. Lanjut. Yang pertama kita masuk ke putih menggunakan IP public dari VPS yang kita punya. Kemudian usernya root, password. Passwordnya sudah ya? Oke. Setelah itu? Karena tadi sudah ada paket yang terinstall, maka kita harus uninstall paket tersebut dengan perintah apt remove min purge pro ftpd. Oke, lanjut. Oke. Ya, kita lanjut dengan menginstal FTP server menggunakan paket Pro FTPD dengan perintah apt install Pro FTPD. Enter. Dan kita di sini membuat user. Add user Gita, password, nah setelah proses instalasi dan pembuatan user, kita sekarang masuk ke dalam aplikasi FTP client, yaitu kita menggunakan file. Untuk melihat file yang sudah kita upload, kita menggunakan perintah ls. Sudah. Sudah. Mungkin dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan berikan tanggapan terhadap presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Bagaimana mereka mengkonfigurasi sampai mempresentasikan hasilnya. Mungkin ada yang memberikan tanggapan, silakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok dari Silvi. Silakan ditutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompoknya Silvi untuk maju. Oke. Silakan bisa dimulai Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Silvi Nabila, kedua Wahyu Ningsih, ketiga Muhammad Nadif, dan keempat Wafi sebagai Operator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang cara kerja FTP server. Untuk pertama, kami ingin menjelaskan bahwa untuk praktek FTP server ini kami menggunakan layanan VPS dari rumah web. Kita sudah membeli layanan terlebih dahulu dan kita mendapatkan IP publik yaitu 203.194.113.202. Pertama, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, login pada akun yang sudah kita buat di VPS.
Setelah itu kita install di Debian di sana. Lalu untuk menginstal FTP servernya kita bisa merebutnya dari Putih. Setelah itu dan untuk downloadnya kita tinggal pindah file dari klien. Jadi apa yang sudah didapatkan oleh Silvi hari ini? Silakan. Kesimpulannya adalah tentang cara kerja FTP server. Yaitu kita bisa tahu bahwa FTP server itu bisa mengirim file dari klien ke server atau sebaliknya. Setelah itu kita tahu bahwa FTP server ada dua software yang digunakan, yaitu ProFTPD dan VSFTPD. Kita juga bisa tahu FTP klien yang apa kita gunakan antara FileZilla dan WinSJP. Dari praktek kerja hari ini kita bisa tahu bahwa bagaimana cara kerja FileZilla, WinSJP, ProFTPD maupun VSFTPD. Oke. Semangat, semakin cepat jawabnya berarti semakin dia menduduki posisi paling atas. Jadi kecepatan menjawab itu sangat berpengaruh. Jadi post-test ini itu ditujukan untuk mengukur bagaimana ketercapaian kompetensi pada saat praktikum kali ini. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan. Kita bisa ketemu lagi nanti di pelajaran berikutnya. Dan untuk menutup pelajaran kali ini, saya minta untuk peringkat pertama dari nilai post-test hari ini untuk memimpin doa. Dimas, silakan memimpin doa. Baik, terima kasih Dimas. Baik, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tetap semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.